Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upita Prananingrum. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mengelola pertemuan. Pada bagian yang pertama, saya akan mendemonstrasikan tentang briefing rapat secara daring. Kita saksikan bersama. Permisi, Bu. Ya, silakan duduk, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Ibu memanggil saya. Iya, Ibu, saya duduk dulu. Saya mau minta tolong kepada Ibu. Ini Bu, tolong dicatat ya. Iya, baik Bu. Perusahaan kita akan mengadakan rapat koordinasi Iya. kerja dengan cabang-cabang di wilayah Indonesia. Ibu, saya tugaskan untuk mempersiapkan rapat tersebut. Iya. Ibu bisa disiapkan ya nantinya. Ya. Yang pertama, Ibu nanti silakan bentuk kepanitiaan kecil untuk melakukan acara tersebut. Nanti meetingnya via online ya Bu. Baik Bu. Setelah itu tentukan panitia-panitianya ya Bu. Ya, baik. Untuk Ibu Upita menjadi ketua panitia. Oh, ya, baik, Bu. Di PT-nya kita nanti via Bina. Ya. Yang kedua, Ibu dengan tim tolong persiapkan koordinasi rapat sebaik-baiknya. Ya, baik Bu. Untuk rapat waktu dan tempatnya bagaimana Bu? Untuk waktu dan tempat nanti saya tentukan yaitu pada tanggal 20 sampai dengan tanggal berapa ini? 24. Oh, 24 ya. Ya, sampai 3 hari ya? 4 hari atau 3 hari? 3 hari. 3 hari aja. Oke. Setelah itu, yang ketiga tugasnya Ibu nanti akan mewakili saya untuk mempresentasikan hasil dari koordinasi kerja kepada semua divisi yang ada di kantor ini. Iya, Karena baik. apa? Saya akan ke luar negeri. Oh, baik Bu. Ya. Apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Saya kira cukup. Silakan nanti kembali ke kantor untuk mengerjakan tugasnya ya Bu. Ya, baik Bu. Akan segera saya laksanakan tugasnya. Kalau begitu, saya permisi terlebih dahulu. Iya, baik, Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Setelah sekretaris menerima instruksi dari pimpinan, pada saat itu juga, langsung sekretaris mencatatnya di interoffice memorandum. Pada form memorandum, semua perintah yang disampaikan oleh pimpinan dicatat dan selanjutnya dibubuhi tanda tangan pemberi perintah. Dalam memorandum, perintah dari pimpinan ditujukan kepada siapa, ditulis bagian kepada, kemudian dari siapa perintah tersebut ditujukan, kemudian tanggal berapa perintah tersebut diberikan, dan perintah tersebut mengenai masalah apa. Selanjutnya, isi perintah atau tugas dicatat di bagian tugas. Tugas berikutnya adalah sekretaris membuat susunan panitia. Berikut ini cara pembuatan susunan panitia. Yang pertama, buat judul tabel atau surat dengan jelas sesuai dengan kegiatan yang dimaksudkan. Contohnya di sini adalah susunan panitia rapat koordinasi persiapan rapat rencana kerja tahunan. Kemudian di dalamnya terdapat hari dan tanggal berlakunya atau ditetapkannya kepanitiaan. Kemudian tempat ditetapkannya kepanitiaan. Kemudian anggota dari panitia serta jabatannya, dan tugas dan tanggung jawab secara terperinci. Sebelum sekretaris melakukan rapat koordinasi dengan panitia kecil, sekretaris menyiapkan surat undangan yang akan ditujukan kepada pihak-pihak yang ada di dalam internal kantornya. Bentuk dari undangannya adalah sebagai berikut.
Undangan secara internal tidak seperti undangan yang dikirimkan keluar. Jika undangan tersebut bersifat internal, maka cukup menggunakan Introvis Memorandum atau memo. Di dalam memo dituliskan kepada atau tujuannya kepada siapa, kemudian dari divisi atau bagian mana, kemudian tanggal undangan, masalah yang dimaksudkan di dalam isi surat, kemudian isi suratnya. Dan selanjutnya ditandatangani oleh penanggung jawab. Jika surat telah siap untuk dikirimkan melalui email, kemudian masuk ke situs yang menyediakan alamat Gmail. Kemudian klik email dan masuk menggunakan akun yang diinginkan. Selanjutnya, cara mengirim email dengan lampiran adalah sebagai berikut. Klik tulis, kemudian isi kepada dengan mengetikkan alamat email. Jika alamat yang dituju lebih dari satu, bisa diketik beberapa email di dalam kolom kepada. Setelah diisikan semua alamat email yang dimaksudkan, kemudian sebagai salinan email yang digunakan untuk mengarsipkan, kita klik CC atau carbon copy jika alamat penerima diperbolehkan untuk diketahui satu dengan yang lainnya. Tetapi jika ditujukan sebagai rahasia, maka kita pilih BCC atau blind carbon copy. Selanjutnya kita ketikkan alamat email yang nantinya akan mengarsipkan surat. Kemudian isi subjek, kemudian isikan body email sebelum melampirkan file undangan. Dan klik tanda klip untuk melampirkan file yang akan dilampirkan. Setelah file yang akan dikirim telah terlampir di dalam email, kemudian kita siap untuk mengirimnya dengan cara mengklik kirim, tombol kirim. Demikian cara mengirim email. Cara membuat jadwal Zoom, masuk ke dalam situs Zoom, kita bisa klik kata kunci Zoom pada pencarian, kemudian kita masuk ke sign in, kita masukkan email yang berlaku, kemudian klik menu meetings atau rapat. Selanjutnya kita bisa klik schedule meeting jika akan menjadwalkan rapat yang akan datang sesuai dengan tanggal yang kita tentukan. Kemudian topik topik diisi dengan tujuan dari kita mengadakan rapat. Saya contohkan, misalnya topiknya adalah undangan rapat koordinasi. When atau kapan itu kita pilih kapan pelaksanaan rapat secara Zoom berlangsung sampai dengan jam berapa, kemudian durasinya dan seterusnya. Jika telah sesuai tanggal yang ditentukan, kemudian kita save atau simpan. Maka akan tampil details dari undangan tersebut seperti berikut ini.
Undangan ini bisa kita copy dan paste ke tempat yang lain, ke bagian yang lain dengan cara copy invitation. Kita klik copy invitation, copy meeting invitation, kemudian kita bisa paste atau tempel di tempat yang lain. Demikian cara membuat jadwal Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu dari beberapa divisi PT Bumi Rempah Ningrum cabang Pasuruan. Kali ini saya akan memimpin rapat mengenai persiapan koordinasi rapat tahunan cabang se-Indonesia. Untuk itu saya akan memandu rapat pada hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memberikan beberapa pengumuman teknis, yaitu diantaranya mohon untuk mematikan mikrofon jika ada yang berbicara, ada yang menyampaikan materi, kecuali nanti ada kesempatan untuk berbicara. Kemudian aktifkan kamera pada saat rapat berlangsung. Yang kedua, rapat ini direkam untuk keperluan dokumentasi perusahaan. Rapat kali ini saya telah ditunjuk oleh pimpinan sebagai Ketua Panitia Rapat Koordinasi Tahunan untuk seluruh cabang di Indonesia. Acara rapat pada hari ini yaitu yang pertama, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua adalah dokumen yang dibutuhkan untuk rapat koordinasi dengan cabang se-Indonesia. Yang ketiga, mengenai konsumsi rapat. Yang keempat, peralatan dan perlengkapan rapat. Baik, untuk itu kita akan membahas poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang waktu dan tempat pelaksanaan rapat. Untuk waktu, pimpinan kita sudah menentukan yaitu pada hari Kamis sampai dengan hari Sabtu tanggal 25 sampai 27 Mei 2024 dari jam 9 pagi sampai dengan jam 17 sore. Rapat akan dilaksanakan selama 3 hari. Nah, untuk itu tempat atau lokasi kita nantinya akan menentukan. Apakah ada saran untuk tempat rapatnya, ibu-ibu? Saya ada pendapat. Baik Bu, saya ada pendapat bagaimana Ya, Bu. kalau di hotel yang ada di Jalan Pahlawan nomor 1 Sidoarjo. Karena ruangannya representatif untuk pertemuan dan mudah dijangkau karena berada di tengah kota. Selain itu, kita juga bisa reservasi untuk tempat menginap peserta rapat. Baik Bu, usulan yang sangat bagus. Apakah yang lainnya setuju? Boleh, Bu. Baik, kita selanjutnya akan membahas acara yang kedua, yaitu persiapan dokumen yang dibutuhkan pada saat rapat. Dokumen yang dibutuhkan yaitu materi rapat, surat undangan rapat, daftar hadir rapat, dan notula rapat. Untuk penerimaan tamu, kira-kira siapa ya nanti yang bersedia menerima tamu sebelum masuk ruangan? Saya Bu. Baik Bu Budur, terima kasih. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai konsumsi rapat. Apakah ada yang punya usul tentang konsumsi rapat nanti? Saya Bu, saya. Ya, silakan. Menurut saya untuk konsumsi sekalian dipesankan dari hotel, dan pengaturan waktu untuk pelayanan konsumsi nanti dibagi 4. Sesi coffee break jam 10.30 pagi, makan siang jam 12, tea time jam 15 sore, dan makan malam jam 18.00. Baik, bagaimana menurut yang lain peserta rapat?
Setuju? Ya, baik. Setuju Ibu. Materi pembahasan rapat yang terakhir yaitu perlengkapan dan peralatan. Bagaimana menurut Bapak Ibu tentang masalah ini? Untuk masalah peralatan dan perlengkapan, insya Allah nanti kita konfirmasi di pihak hotel Ibu. Jadi peralatan dan perlengkapan insya Allah sudah ready untuk digunakan saat rapat nanti. Oh ya, baik Ibu. Terima kasih Bu Ilmi sudah membantu. Bagaimana untuk persiapan selanjutnya? Saya Bu, untuk menjaga keamanan sekitar ruang rapat, saya akan standby di luar ruang rapat dan saya akan berkoordinasi dengan pihak hotel untuk masalah keamanan. Oke, baik. Dengan demikian rapat persiapan koordinasi cabang telah selesai. Untuk itu kami silakan Ibu Desi sebagai notula rapat membacakan kesimpulan rapat pada hari ini. Kami silakan Bu Desi. Baik, saya akan membaca pada 2024 mulai dari jam 9 sampai dengan jam 20. Dan yang kedua, ruang rapat meeting room The Sun Hotel. Baik Bu, terima kasih atas pembacaan notulenya. Saya rasa cukup untuk rapat hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan mohon kerjasamanya. Rapat saya tutup. Ibu-ibu silakan kembali ke aktivitas kerjanya masing-masing. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pelaksanaan rapat, sekretaris atau notulen rapat membuat susunan notula rapat yang sesuai dengan yang telah dilakukan. Contohnya adalah sebagai berikut. Pembuatan notulen rapat harus disesuaikan dengan hasil keputusan rapat. Penulisan notulen pada contoh berikut adalah penulisan notulen secara harfiah atau kesimpulan. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Kita berikan judul terlebih dahulu pada lembar notulen. Kemudian setelah judul form, yang kedua isikan acara yang dilaksanakan atau kegiatan yang dilaksanakan, kemudian hari, tanggal pelaksanaan rapat, waktu atau tempat. Karena pada saat rapat menggunakan Zoom meeting, maka tempat diisikan Zoom meeting. Kemudian waktu pelaksanaan rapat, pimpinan rapat ditulis pada bagian pimpinan rapat. Kemudian nama notulis dicantumkan di notulis. Jumlah peserta yang hadir ditulis di peserta hadir. Jika daftar hadir dalam rapat tersebut panjang, maka sebaiknya daftar hadir dilampirkan dan cukup ditulis angka dari jumlah peserta hadir. Kemudian selanjutnya, jika terdapat peserta yang tidak hadir, maka ditulis angka dari jumlah orang yang tidak hadir pada saat rapat. Kemudian agenda acara ditulis secara jelas, berurutan, karena nanti akan berpengaruh pada hasil rapat. Hasil rapat diisi sesuai dengan tahapan pada agenda rapat. Kemudian terakhir, diketik nama lengkap dan tanda tangan pemimpin rapat atau pimpinan rapat, serta tanda tangan dan nama lengkap dari notulen rapat.